Oke teman-teman, untuk memulai menjadi seorang afiliat di TikTok itu tentunya kita harus memiliki akun dulu ya. Karena di TikTok itu cara kita mempromosikannya dengan sebuah konten. Jadi kita harus punya wadah untuk kita mempromosikan produk yang mau kita promosikan, yaitu akun TikTok kreator ya. Nah, teman-teman di sini sudah pada punya akun. Untuk yang sebelumnya membuat akun TikTok dengan asal-asalan, kalau yang belum tahu ilmunya biasanya membuat akun itu dengan asal-asalan ya. Jadi asal asal pakai email, asal pakai nomor telepon, namanya juga asal, foto profilnya juga asal. Nah, saya sarankan malam hari ini setelah ikut Zoom saya, teman-teman bisa dirubah semua akunnya ya, atau mau bikin akun baru lagi juga boleh, karena menurut guru-guru saya, bahkan saya juga sudah mempraktekkan, akun baru itu lebih fresh dan lebih mudah untuk menghasilkan ya, karena kalau akun lama yang cuma buat asal-asalan, terus kontennya random, random itu campur-campur ya, misalkan hari ini promosi baju, besoknya upload anak-anak lagi main, besoknya lagi upload sedang jalan-jalan, besoknya lagi upload lagi makan, besoknya lagi upload lagi olahraga. Nah, itu algoritma tidak bisa membaca akun teman-teman, arahnya mau kemana itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi untuk yang akunnya masih seperti itu, tinggalkan aja akun lamanya, move ke akun baru ya. Jangan disayang-sayang, akun lamanya jangan disayang-sayang, karena percuma. Kalau teman-teman sayang-sayang akun lamanya, tapi nggak berkembang, nanti teman-teman malah capek ya. Sebelum membuat akun, kita habis ini akan praktik membuat akun ya. Sebelum membuat akun, kita harus menentukan niche dulu. Saya nggak bahas dimanapun ya teman-teman, saya hanya bahas di Zoom pada malam hari ini untuk niche ya. Ini bisa teman-teman catat, niche itu apa? Niche itu topik. Jadi TikTok itu unik, nggak sama kayak sosial media lain, Facebook apalagi ya. Jadi dia mintanya satu kategori atau satu niche atau satu topik. Misalkan topiknya baju ya. Kayak saya ada akun, saya ambil topiknya itu fashion ya. Saya ambil topiknya fashion. Nah, ketika saya hari ini memposting baju gamis, besoknya saya posting outer atau blazer, itu dia nggak naik ya. Dan ketika saya cek, ternyata akun saya terdeteksinya itu sebagai kategori outer, atasan, t-shirt, dan lain-lain. Jadi gamis dia nggak masuk. Nah, kayak gitu. Fashion pun dia harus benar-benar spesifik. Nggak mau hari ini fashionnya dasar, besoknya celana baggy, besoknya lagi apa abaya. Kayak gitu nggak mau ya kalau di TikTok. Jadi benar-benar harus spesifik. Nah, teman-teman, sekarang sebelum memulai membuat akun, silakan siapkan dulu atau pikirkan dulu teman-teman mau membuat niche atau topik apa untuk akunnya teman-teman nanti. Nah, saran saya, pilih niche yang relate dengan kehidupan teman-teman. Yang relate itu gimana, Mbak? Nah, relate itu yang benar-benar terjadi setiap hari berulang kali dalam kehidupan teman-teman. Agar apa? Agar mudah ketika membuat konten. Teman-teman tidak terbebani ya, karena dibutuhkan konsisten dalam membuat konten untuk hasil yang maksimal ya. Jadi nggak bisa kalau untuk pemula hari ini buat konten, besok libur seminggu terus buat konten lagi, nggak bisa ya, akunnya rusak sama aja. Jadi untuk awal teman-teman harus konsisten. Nah, contohnya gimana untuk topik yang relate itu, contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini, teman-teman suka masak nih, kesehariannya di dapur, suka ngulik menu. Misalkan hari ini di beranda ada muncul menu jajanan yang lagi viral, terus teman-teman ngulik bikin. Nah, coba teman-teman pakai niche tentang makanan atau home living ya. Jadi yang bisa dijual panci, alat-alat dapur dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, terus kalau misalkan teman-teman suka nih, teman-teman suka masak tapi keseharian teman-teman di kantor, bisa atau enggak? Enggak bisa kan? Kapan masaknya? Kapan punya waktunya?
karena teman-teman kesehariannya di kantor. Nah, kalau teman-teman yang ke kantornya itu diperbolehkan pakai baju bebas tanpa pakai alma mater dari perusahaan, teman-teman bisa membuat konten tentang fashion OOTD ke kantor dari Senin sampai Sabtu terus aja kayak gitu diulang-ulang. Itu bisa itu recommended banget untuk teman-teman ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang sukanya kesehariannya pakai gamis, nggak ngapa-ngapain di rumahnya, cuma diam aja gitu ya, tapi bajunya pakai gamis, terus sering ikut kumpul-kumpul sama tetangga, eh, arisan dan lain-lain. Nah, bisa pilih bisa pilih niche yang atau topik fashion seperti itu. Pokoknya yang benar-benar relate dengan kita aja. Terus kalau teman-teman sukanya beli skincare aja, nah bisa ambil kecantikan. Kalau teman-teman sukanya beliin baju anaknya terus, nah itu bisa ambil niche atau topik tentang fashion anak-anak. Terus teman-teman sukanya nge-gym atau olahraga, nah bisa mempromosikan alat-alat olahraga kayak gitu ya. Itu tentang niche. Niche itu adalah topik. Nah, untuk namanya juga nanti, nama akunnya jangan menggunakan nama pribadi kalau untuk affiliate. Kenapa? Nggak boleh menggunakan nama pribadi karena HP-nya di bawah. TikTok itu biasanya orang nyari di kolom pencarian TikTok itu biasanya rekomendasi baju anak lucu. Nah, yang dicari itu agar akun kita bisa ikut naik ketika ada orang cari rekomendasi baju anak lucu, maka nama akun kita itu harus ada yang nyerepet-nyerepetnya. Misalkan nah, kalau misalkan topiknya tentang pakaian anak-anak, buatlah nama akun itu rekomendasi atau misalkan pusat baju anak murah, pusat baju anak lucu kayak gitu ya. Nanti ketika orang mencari rekomendasi baju anak perempuan atau apa gitu, dia akan naik, akun kita ikut naik. Tapi kalau misalkan kita menggunakan nama, misalkan saya namanya Lia Hakim, untuk affiliate ya, kita bahas untuk affiliate. Saya menggunakan nama Lia Hakim gitu ya. Orang kan nggak mungkin cari nama saya gitu untuk mencari sebuah produk kan nggak mungkin cari nama saya. Misalkan cari kacamata yang lagi tren kan nggak mungkin nama saya yang dicari kan gitu ya. Tapi kecuali kalau untuk akun personal, akun pribadi itu baru boleh menggunakan nama pribadi. Tapi kalau untuk affiliate tidak disarankan untuk menggunakan nama pribadi kayak gitu ya. Nah, sekarang kita sudah, teman-teman sudah paham ya tentang apa itu affiliate, apa aja yang bisa menghasilkan cuan dari TikTok selain affiliate, terus apa itu niche. Sekarang kita langsung masuk ke pembuatan akun ya. Ini kita langsung praktek ya, teman-teman. Bentar, saya masuk dulu dari akun. Nah, ini kita langsung praktek. Jadi teman-teman yang ketinggalan nanti saat praktek, bisa di screenshot. Bisa di screenshot ya teman-teman. Bentar. Oke teman-teman, silakan masuk atau login ke
akun TikToknya dulu ya. TikToknya yang ini ya, aplikasi TikToknya yang biasa, bukan yang ada tulisan lightnya. Nah, untuk yang sebelumnya sudah punya akun, sekarang kita buat akun baru. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman klik, bentar ya. Teman-teman klik yang di profil itu. Nih, ini kan nama yang di atas itu diklik. Nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman pilih tambah akun. Klik tambah akun. Nah, di sini saran saya teman-teman menggunakan Google ya, lanjutkan dengan Google. Kenapa? Agar ketika teman-teman apa ganti nomor HP, ganti ganti akun Facebook, akunnya masih aman ya teman-teman. Karena kan ini bukan untuk main-main, ini akunnya untuk menghasilkan cuan. Jadi kalau misalkan daftar pakai nomor telepon, terus akhirnya nomor teleponnya itu nonaktif atau lupa ngisi pulsa, kan nantinya keblokir nomornya. Nah, itu bermasalah nantinya. Nah, ketika verifikasi akun, ganti nomor telepon, dia tetap verifikasinya ke nomor yang pertama. Nah, makanya di sini saya sarankan teman-teman untuk daftarnya menggunakan Google ya, lanjutkan dengan Google. Nah, untuk Google-nya ini atau emailnya juga ini itu juga khusus ya. Kalau di TikTok itu emailnya khusus. Sekarang saya contohkan membuat email khusus untuk TikTok. Buatnya di sini. Buatnya di Gmail ya. Buatnya di Gmail. Nah, jadi untuk teman-teman yang sebelumnya daftarnya asal-asalan, kalau mau maksimalnya silakan daftar ulang. Nah, kita tambah akun lainnya. Nah, sebelumnya teman-teman harus eh, tahu dulu niche-nya ya, karena nama email ini harus sama dengan niche teman-teman atau topik teman-teman yang nanti akan teman-teman bahas. Kita masuk ke Google. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalau misalkan ketika mau masuk kayak gini minta kode, biasanya itu kode kunci HP ya. Nah, pilih buat akun. Pilih buat akun. Setelah itu di sini pilih untuk kerja atau bisnis. Nah, kayak gitu ya. Jadi khusus untuk bisnis, jangan untuk pribadi. Nama depan. Nah, nama depannya ini seperti yang saya infokan tadi. Pakai nama atau sesuai dengan kategori. Ada nyerepet-nyerepetnya kayak gitu ya. Misalkan baju, koleksi baju remaja atau baju tren 2024 contoh. Nah, ini sesuaikan dengan KTP ya, teman-teman. Pokoknya jangan asal ya, karena ini kita mau buat akun khusus. Jadi eh, jangan asal. Nah, ini saya pakai yang ini, lalu kita lanjutkan. Sandinya terserah, sesuaikan aja sama teman-teman. Usahakan untuk kata sandi itu samakan di semua akun ya, teman-teman, biar nggak lupa. Atau ditulis, dicatat.
Tinggal klik saya setuju. Bentar, kok ini nggak bisa diklik ya? Oh, ini udah. Biasanya kalau error kayak gini verifikasinya gagal ya, teman-teman. Nah, sekarang kita cek emailnya sudah masuk atau belum. Biasanya kalaupun gagal seperti itu, emailnya sudah jadi. Nah, kayak gini, emailnya udah jadi ya. Ini kan yang barusan, koleksi baju tren 2024. Nah, emailnya sudah jadi. Sekarang langkah berikutnya, kita masuk ke aplikasi TikToknya. Tampilannya seperti ini. Langsung kita klik lanjutkan dengan Google. Lanjutkan dengan Google. Scroll ke bawah, ini kan kumpulan email yang ada di Gmail kita. Nah, ini email yang barusan kita buat. Ya, di sini sudah muncul. Kita tinggal klik aja. Nah, di sini harus sama dengan KTP ya. Minimalnya itu usia 18 tahun untuk bisa jadi afiliat. Nah, ini ada beberapa syarat ya dan ketentuannya. Kalau teman-teman setuju, tinggal klik setuju semua, lalu klik berikutnya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan email bisnis yang sesuai namanya dengan topik kita, sama TikTok itu langsung terdeteksi, teman-teman. Bisa digunakan untuk nama akun, ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan email pribadi, biasanya tulisan yang tadi itu angka aja kayak gitu ya. Nah, di sini silakan teman-teman ganti profilnya, ubah foto ya profilnya. Contoh ini aja lah, yang ada dulu ya teman-teman. Nah, untuk jualan jangan teman-teman menggunakan foto profil yang sedang selfie, itu nggak profesional banget ya teman-teman. Jadi untuk jualan itu usahakan teman-teman kelihatan profesional, seprofesional mungkin ya. Jangan pakai foto selfie, jangan pakai foto anak-anak. Saya tahu teman-teman sangat sayang ke anaknya, saya juga begitu. Tapi kalau masalah bisnis kita lain ya, nggak perlu semua foto anak kita dipajang di sosial media di profilnya, nggak perlu ya teman-teman. Nah, sekarang langkah berikutnya ke edit profil. Edit profil. Untuk nama ini karena barusan saya sudah setting, jadi belum bisa nyeting lagi karena ini hanya bisa disetting 7 hari ya. Nah, untuk nama pengguna ini masih bisa diganti karena barusan belum diganti ya. Nah, coba saya pakai ini. Tetapkan nama pengguna. Nah, nama pengguna ini hanya bisa diganti 1 bulan sekali. Lalu biodata. Biodata ini menjelaskan tentang akun teman-teman. Jangan menyimpan nomor handphone atau apa yang sensitif sifatnya ya. Misalkan
data anak teman-teman. Teman-teman akunnya untuk passion anak-anak, tapi teman-teman mencantumkan usia anak-anak di biodata itu nggak boleh, itu bakalan diblokir akunnya karena anak di bawah umur tidak boleh untuk jualan ya, untuk komersil nggak boleh anak di bawah umur. Contoh kayak gini yang nggak boleh ini. Hana, anak saya Hana ya. Usia, oh gini, misalkan kayak gini ya. Kolmi Hana, usia usia 7 tahun. Open endorse. Contoh kayak gini, ini nggak boleh ya teman-teman. Ini nanti akun teman akan langsung ke banned ya, karena teman-teman mempekerjakan anak di bawah umur. Kalau misalkan akun teman-teman fashion anak-anak, ya nggak apa-apa. Cuma kayak saya juga ada akun khusus anak saya. Beliau yang membuat kontennya atau jadi modelnya, akunnya aman. Tapi untuk endorse saya cuma gini aja, open endorse, hubungi via DM gitu ya. Contoh kayak gini, udah cukup kayak gini aja, nggak perlu sedetail mungkin kayak gitu. Nah, untuk misalkan teman-teman yang nggak open endorse atau lain-lain, cukup kasih deskripsi kayak gini. Semua, oh, menyajikan fashion wanita trendy dengan harga yang murah dan kualitas terbaik. Contoh kayak gini ya, kita klik simpan. Nah, ini sudah semua kita setting. Nah, sekarang gimana caranya agar akun ini yang nol pengikutnya itu bisa daftar TikTok affiliate. Karena kalau kita cek di sini, garis 3 pojok kanan atas, pilih alat kreator. Di sini ada tulisan monetisasi, kita cari TikTok untuk kreator. Nah, di sini ada TikTok untuk kreator. Kita klik. Ini adalah cara daftar menjadi affiliate. Nah, cara daftar menjadi affiliate itu ada 4. Satu, patuhi pedoman komunitas ya. Jadi akunnya sehat, tidak pernah melakukan pelanggaran. Yang kedua, memiliki lebih dari 1.000 pengikut. Minimal punya 1.000 pengikut dulu, baru bisa berjualan atau menjadi affiliate ya. Yang ketiga, berusia minimal 18 tahun. Yang keempat, memposting video di TikTok dalam 28 hari terakhir. Jadi selama akunnya itu harus aktif dulu selama 28 hari terakhir ya, atau memposting konten dulu gitu. Nah, caranya gimana dong? Ini kan kita baru buat konten, harus 1.000 pengikut dulu, lama kayak gitu ya. Pasti lama kan, 1.000 pengikut itu nggak semudah itu ya teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman bisa menautkan akunnya ke TikTok Seller. Tapi ini sifatnya sementara ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah memenuhi syarat, silakan lepas dari TikTok Seller. Nah, TikTok Seller itu yang mana? TikTok Seller itu yang ini ya, teman-teman. TikTok Seller itu yang ini. Jadi, teman-teman harus punya 2 aplikasi. TikTok Creator sama TikTok Seller. Nah, untuk TikTok Creator, teman-teman silakan daftar. Ketika dibuka itu silakan ikuti aja daftarnya seperti apa. Bentar ya, saya contohkan. Bentar, saya contohkan ya. Saya logout dulu. Oke, tahap selanjutnya adalah daftar TikTok
seller ya. Jadi yang sebelumnya daftar akun TikTok kreator itu di skip dulu. Sekarang fokus ke TikTok sellernya. Sebentar, saya minum dulu. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman pilih daftar ya. Pilih daftar. Ini daftar. Pokoknya kalau tampilannya nggak sama dengan punya saya, teman-teman cari aja daftar. Kalaupun misalkan di sininya daftar dengan akun TikTok, daftar dengan nomor HP dan lain-lain, itu nggak apa-apa, diklik aja. Pokoknya intinya adalah daftar ya, bukan masuk. Kita klik daftar, negara. Negara ini penting, karena nanti ketika udah jadi akunnya nggak bisa diganti negaranya ya. Nah, untuk negaranya silakan teman-teman sesuaikan dengan teman-teman tinggal saat ini. Kalau di Indonesia ya pilih Indonesia ya. Setelah itu daftar dengan akun TikTok aja. Ini lebih gampang. Klik daftar dengan akun TikTok. Akun TikTok yang barusan kita buat. Tinggal klik otorisasi. Setelah diotorisasi, tampilannya akan seperti ini. Teman-teman pilih bisnis perorangan, nama tokonya. Kalau teman-teman nggak punya toko, kan teman-teman affiliate. Bisa disamakan dengan nama akunnya. Koleksi baju trendy. Kamu, nah kayak gini. Nah, di sini harus upload KTP ya. Ini upload KTP. Hmm. Kalau KTP-nya buram atau belum update, belum seumur hidup, bisa pakai paspor. Nah, nomor HP di sini masukkan nomor HP yang ada WA-nya. Contoh ini, klik kirim ulang kode. Nanti akan ada kode masuk. Biasanya masuk ke WhatsApp. Kita buka WhatsApp dulu. Nah, ini masuk ya. 0451. 0451. Nah, setelah itu teman-teman klik simpan. Ya, udah lah CC ya teman-teman. Nah, kalau sudah ACC nanti tampilannya kayak gimana? Nanti tampilannya seperti ini. Saya kasih lihat. Oh, nggak ada ya ini. Oh, ini aja lah ya. Ini akun. Dia akan otomatis masuk teman-teman, keranjangnya itu akan langsung tertaut di akun resmi. Nah, kayak gini kan. Ini akun saya tertaut di ini teman-teman, tertaut di TikTok seller juga. Jadi followersnya itu belum maksimal. Followersnya masih 340. Tapi nggak apa-apa, meskipun kayak gitu sudah bisa berjualan. Nih, keranjangnya sudah muncul ya, teman-teman. Di sini keranjangnya sudah muncul, jadi teman-teman bisa membuat konten seperti ini dengan menautkan
Bentar, saya contohin. Nah, di sini sudah ada keranjangnya, ya kan? Konten sudah ada keranjangnya, kita tautkan keranjang. Kalau kontennya FYP, nah mungkin teman-teman sebagian banyak akan nanya, pengaruh nggak sih untuk followers itu ke konten atau penjualan? Sebenarnya nggak ada pengaruh ya kalau TikTok itu. Jadi TikTok itu yang dikejar bukan followers ya. Kalau kita mau jadi affiliate, yang dikejar meskipun followers itu ya sama sebanding lurus ya, sama-sama butuh. Tapi untuk pemula, followers itu nanti akan mengikuti dengan seiringnya waktu. Kalau konten kita menarik, konten kita banyak yang FYP, followers itu nanti akan mengikuti teman-teman. Nah, yang penting teman-teman fokusnya di membuat konten. Kalau kontennya menarik, kayak gini. Dilihat 12.000, 16.000, ini juga 16.000. Meskipun followers saya sepil penjualannya, kita lihat dari penghasilannya. Ini saldonya udah saya tarik, jadi eh, udah nggak ada. Nah, kita lihat dari sini ya, yang selesai. Ini penghasilan di 3 bulan ya. Ininya periodenya 3 bulan, tapi sebenarnya belum nyampe 3 bulan akunnya. Ini akun baru saya buat di bulan Desember awal bulan ketika TikTok baru buka lagi. Jadi kurang lebih 2 bulanan nih. Penghasilannya sudah lumayan banyak. Gimana? Saya membeli sampel ini ya, otter ini, otter ya. Tapi dalam satu konten ini saya bisa mendapatkan feedback atau keuntungan mau 180-an ribu gitu ya. Jadi udah lebih untung kalau hitungannya seperti itu. Nah, kalau sekarang kita praktek gimana caranya ketika eh, keranjangnya sudah muncul seperti ini, kita masuk ke pusat afiliasi. Kita masuk ke pusat afiliasi, nah kita masuk ke marketplace. Masuk ke marketplace. Di sini silakan pilih produk yang mau teman-teman promosikan. Nah, sama TikTok aja udah digabung-gabung ya nih. Pakaian pakaian apa ini? Yang non muslim mungkin ya, atau yang nggak pakai jilbab, dan perangkat, telepon dan elektronik, koper dan tas. Nah, ini sesuaikan aja teman-teman mau jualan apa. Nah, tapi untuk menyambut bulan Ramadan ini, saya sarankan teman-teman jualan baju-baju kayak apa kayak abaya kayak gini, baju syari-syari ya. Pokoknya disesuaikan dengan trennya atau musimnya kayak gitu. Kalau affiliate mau masuk sekolah jualan peralatan atau baju seragam sekolah. Terus kalau misalkan sekarang mau Ramadan bisa jualan kurma atau mau hari raya jualan baju gamis dan lain-lain kayak gitu ya. Silakan pilih salah satu. Nah, yang apa tipsnya untuk mau menambahkan produk itu cari yang komisinya besar. Ini komisi. Yang merah ini komisi ya. Kalau yang hitam itu harga jual. Terus rating tokonya. Tokonya bintangnya bagus atau enggak. Terus produk yang terjualnya itu udah banyak atau belum. Kayak gitu ya. Itu tipsnya. Jadi kalau untuk yang karena itu akan beli juga. Di sini saya contohkan ini aja ya. Kita tambah produk ini. Nah, kita klik, produknya kita klik.
Untuk konten pertama itu usahakan yang menarik ya teman-teman. Untuk konten pertama itu usahakan yang menarik. Karena biasanya konten pertama 10 konten pertama itu akan ada kemungkinan FYP. Sama TikTok dikasih traffic ya. Makanya ketika membuat konten atau upload konten pertama itu usahakan yang menarik. Jangan yang menggunakan template. Itu saran saya, jangan menggunakan template eh, dari CapCut, dari TikTok, atau menggabung-gabungkan foto yang biasa aja, itu juga jangan. Yang re-upload tanpa rombak itu juga jangan ya. Pokoknya harus benar-benar yang menarik. Nah, di sini saya akan ajarin yang simple aja dulu ya, karena kalau saya ajarin cara membuat konten yang benar-benar bagus itu seperti apa, mungkin waktunya nggak akan cukup ya teman-teman. Nah, di sini saya akan ajarin cara membuat konten yang sudah disediakan TikTok. Tapi konten ini benar-benar, nah caranya di sini teman-teman bisa klik. Ini saya kasih ini aja ya, kasih contoh. Nah, di sini ada buat video, dibuat secara otomatis. Sudah ada deskripsinya juga. Terus di sini ada nilai jual itu opsional atau teman-teman bisa Nah, di sini ada produknya. Produknya ya. Mau teman-teman tambah di sini boleh atau mau teman-teman kurangi boleh. Kalau mau nambah ini maksimal 12 ya, bisa teman-teman gunakan. Setelah itu teman-teman klik buat video. Kita tunggu sampai 9. Kalau membuat konten lewat ini tuh agak lama karena biasanya banyak sekali yang bikin. Jadi kadang kayak antri gitu sinyalnya. Nah, kayak gini di sini template ya, teman-teman. Lalu klik posting di TikTok. Ini nama produk yang akan muncul keranjangnya di konten kita. Bisa diganti teman-teman, yang penting 30 karakter atau mau nama produknya bawaan ya. Kita klik tambah. Nah, lalu teman-teman tambah suara. Tambah suara di sini. Suaranya ini suara asli kita nonaktifkan. Suara tambahan kita aktifkan. Suara aslinya kita nonaktifkan. Terus klik berikutnya. Nah, di sini suaranya kena hak cipta ya, teman-teman. Di musik komersil affiliate. Nah, yang populer ini biasanya yang rame ya. Kecilin, nak. Nah, sudah kita klik berikutnya. Terus di sini silakan teman-teman buat deskripsi semenarik mungkin tentang produk yang teman-teman jual, lalu masukkan hashtag sebanyak mungkin juga boleh ya. Nah, hashtag ini gunakan yang relate dengan kontennya, misalnya blazer. Pokoknya jangan bikin konten apa hashtag FYP dan lain-lain karena hashtag ini sangat pengaruh ya ketika orang mencari produk, hashtag yang kita pakai itu akan ikut naik. Kalau teman-teman sesuai misalkan outfit idea ya kayak gini ya. Pakai hashtag kayak juga rekomendasi blazer tweed ya.
blazer gini aja, terus blazer tweed. Kayak gini dan lain-lain. Pokoknya sebanyak mungkin teman-teman juga bisa riset hashtag dulu ya. Terus lokasi teman-teman bisa aktifkan. Nah, tautannya di sini sudah otomatis tertaut ya. Nah, kalau belum tertaut bisa langsung ditambahkan. Cara tambahnya apa gimana? Klik aja tambah taut. Diklik lalu pilih produk. Nah, lalu masuk mana produknya yang mau ditambahin mana. Kalau di sini nggak ada, tambah lebih banyak produk, pilih marketplace produk, lalu pilih nama produknya apa yang sesuai dengan kontennya, kayak gitu ya. Nah, setelah produknya tertaut, pilih siapa yang dapat melihat postingan ini boleh diatur aja. Setelah itu, lalu posting ya, teman-teman. Ini saya drop aja karena nggak sesuai dengan kontennya. Nah, seperti itu, teman-teman. Sudah selesai. Jadi yang perlu teman-teman ulik ini tuh hanya sebagian ya, teman-teman. Materinya itu masih panjang banget untuk TikTok itu ya, karena nggak bisa saya jelaskan satu persatu di sini. Ini baru bab awal aja, belum nyampe ke eh, cara membuat skrip video atau konten, terus cara edit konten, terus ketika kita sudah mengupload konten pertama kita harus ngapain, itu juga masih ada lagi, terus cara cara mengoptimasi seperti apa, terus cara apa mengenal FYP konten itu seperti apa, cara membuat konten original itu seperti apa, itu masih banyak banget langkah-langkahnya. Terus kenapa konten kita itu stuck viewersnya, apa yang perlu kita lakukan, terus kalau akunnya sakit kita harus ngapain, terus tips seputar algoritma, apa itu algoritma, terus kalau yang nggak bisa saya jelaskan satu persatu di sini, tapi teman-teman jangan khawatir untuk yang merasa belajarnya belum maksimal pada malam hari ini. Sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya akan informasikan kepada teman-teman informasi yang sangat penting khusus untuk teman-teman yang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Teman-teman bisa ikut registrasi di kelas berikutnya. Hanya berbayar 99.000 aja dengan full materi bimbingan selama 14 hari berupa video dan modul ya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang berminat ikut bimbingan selama 14 hari bisa hubungi yang mengundang. Kuotanya terbatas, saya hanya membuka untuk 50 orang peserta aja. Biasanya harga normalnya kelas saya ini 125.000. Nah, khusus teman-teman yang ikut Zoom pada malam hari ini, saya buka harganya di 99.000. Materinya apa aja, Mbak Lia? Materinya akan saya spill ya. Materi yang akan teman-teman dapatkan di kelas 1. 5 cara menghasilkan cuan dari TikTok. Yang kedua, kenapa pilih TikTok? Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan ya, kenapa harus TikTok. Yang ketiga, mengenal cara kerja algoritma. Tadi saya belum jelaskan algoritma TikTok bekerja itu seperti apa. TikTok itu ada 2 algoritma. Algoritma eh, pengguna dan algoritma. Ada 2 algoritma pokoknya, pengguna dengan yang upload konten gitu ya, pengguna dan kreator.
Menentukan niche nanti juga akan saya jelaskan lebih detail lagi cara menentukan niche itu seperti apa. Tadi sedikit sudah saya spill ya. Nanti di kelas lanjutan akan lebih detail lagi. Terus daftar TikTok affiliate 0 followers tadi sudah saya mengulang belajarnya lagi. Cara setting akun yang betul itu seperti apa? Tadi sudah saya spill juga. Nanti untuk yang ketinggalan bisa ikut belajar lagi ya. Terus cara riset produk. Nah, tadi kan belum cara riset produk seperti apa, cara menambahkan produk tadi sudah riset konten. Nah, konten pun kita harus riset ya. Terus cara memasukkan atau membuat rekening komisi, cara optimasi menyusun skrip konten, cara membuat headline yang benar. Bahkan untuk headline ini judul teman-teman. Headline ini judul atau misalkan hook ya. Kalau di TikTok itu namanya hook. Nama trennya itu hook. Jadi kayak 3 detik pertama itu benar-benar harus menohok ya untuk headline-nya. Misalkan teman-teman mungkin sering banget lihat konten orang-orang kayak gini. Di openingnya kayak gini. Rekomendasi hook atau headline. Nah, di kelas saya akan memberikan contekan 200 hook sudah siap pakai ya, sudah siap pakai untuk teman-teman. Jadi nggak perlu bingung lagi nanti mikir-mikir, tinggal diedit aja disesuaikan dengan produknya masing-masing. Terus ada juga materi membuat konten. Nah, kalau saya jelaskan membuat konten ini banyak kan seni, jadi kita nggak bisa jangkauannya luas, jadi kita nggak bisa kayak sekarang sekali aja belajar dalam Zoom pada malam hari ini cepet-cepetan, nanti malah nggak maksimal ya. Banyak banget perintilan-perintilannya, ada yang sudut pandangnya juga lain, ada yang membuat konten dari CapCut, dari Canva, terus cara membuat konten editingnya seperti apa, hanya dalam satu produk aja kita bisa membuat ide konten ya, jadi kreatif mungkin, jadi kita nggak bisa praktek dalam waktu yang singkat. Nah, kecuali kalau dari awal kita belajarnya khusus konten mungkin bisa ya. Tapi kalau sekarang saya jelaskan atau sepil-sepil kemalaman teman-teman. Nah, teman-teman untuk yang mau cara membuat konten bisa ikut kelasnya. Ada beberapa materi cara membuat konten ya. Cara menarik komisi affiliate, terus akun kena shadow ban itu nanti cara mengatasinya gimana. Shadow ban itu kayak gini, ketika teman-teman upload konten, itu viewersnya bukannya naik, malah stuck aja. Misalkan normalnya viewers TikTok itu 200 teman-teman. 200 viewers itu mentok. Karena ketika kita upload konten di TikTok, itu TikTok akan merekomendasikan konten kita ke 10 orang melihat konten kita akan dibagikan ke lebih banyak lagi, misalkan 50 orang. Nah, 50 orang ini masih tertarik disebarkan ke 100. Nah, 100 ini masih tertarik di 200. Nah, 200 ini ininya kayak titik penilaiannya. Kalau dalam 200 ternyata banyak yang nggak suka dengan konten kita, kalau konten kita masih merasa bagus untuk disebarkan, nanti akan terus naik. Nah, kalau akun yang shadow ban kayak gimana? 100 aja nggak nyampe viewersnya. Itu namanya akun kena shadow ban atau akunnya sakit. Ya, jadi misalkan kalau upload konten, yang nonton cuma 10, 15, 20, 30. Itu akunnya udah bener-bener nggak sehat. Kayak gitu. Kayak pelanggaran. Teman-teman mau lihat akun apa konten yang kena pelanggaran nih? Saya kasih tahu ya. Nih, seperti ini. Di antara ratusan viewers, dia hanya 20 aja. Nggak saya hapus karena ya saya biarin aja. Karena itu kan konten saya bikin sendiri ya, bukan re-upload atau ambil punya orang. Jadi saya merasa udah effort bikin kontennya, jadi saya biarin aja ya. Nah, ini ciri-ciri apa bermasalah kayak gitu ya. Kalau konten nggak bermasalah, dia viewersnya
Nih 600, 200 masih oke, 200, 200, 600, 600, 1000 kayak gitu ya, teman-teman. Nah, ini 1500. Tapi kalau misalkan cuma puluhan, belasan, itu akunnya nggak sakit. Ajukan sampel gratis. Nah, banyak sekali peserta yang sudah ikut kelas premium yang sudah mendapatkan, ada yang sudah mendapatkan sampel gratis padahal akunnya baru, ada yang sudah bekerja sama dengan brand juga, ada yang tiap hari dapat orderan aja gitu, itu juga ada. Bahkan ada yang sehari bisa dapat 500.000, 1 juta itu juga. Untuk belajarnya berapa? 99.000 aja ya, teman-teman. Nah, untuk 99.000 yang teman-teman keluarkan dengan teman-teman menggali ilmunya semaksimal mungkin, lalu dipraktekkan, diduplikasi, itu akan kembali ke teman-teman lebih dari itu ya. Nah, selain TikTok affiliate yang ada materi TikTok Shop-nya ya, untuk teman-teman yang di sini hanya tidak hanya mau jadi affiliate tapi mau juga jadi seller ya. Nah, di kelas itu nanti kita akan bahas tentang materi TikTok Shop juga. Cara upload produk di TikTok Shop, cara agar produk kita dipromosikan oleh para affiliate, cara mengatur orderan, cara membuat promo coret atau flash sale, dan masih banyak lagi ya. Cara live juga saya ajarkan di kelas premium. Nah, untuk seatnya, untuk kelasnya itu saya batasi hanya untuk 50 orang pertama aja. Setelah 50 orang pertama, selanjutnya harganya balik normal ya teman-teman, jadi 125.000. Nah, untuk teman-teman yang mau ikut dengan harga promo 9 admin ya, silakan hubungi admin. Fasilitas belajarnya apa aja? Fasilitas belajarnya teman-teman bebas tanya jawab selama saya sehat ya. Bebas tanya jawab selama saya sehat. Ada grup materi di Telegram, ada grup diskusi di WhatsApp. Materi tapi setelah lebih dari 14 hari teman-teman masih bisa belajar, masih bisa dibuka lagi modulnya, masih bisa tanya jawab. 14 hari itu hanya eh, periode pemberian materi aja. Materinya berupa video dan modul ya, tidak ada Zoom. Karena agar lebih fleksibel aja. Karena waktu luangnya kan nggak sama ya teman-teman. Kalau misalkan Zoom itu susah, 10 orang kadang ada yang kerjanya malam dan lain-lain ya. Nah, untuk teman-teman yang mau daftar silakan ya. Silakan langsung hubungi yang mengundang. Mau daftar kemana? Langsung hubungi yang mengundang Zoom pada malam hari ini ya. Oke, silakan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang mau tanya jawab silakan langsung di kolom chat ya.
Untuk e-book saya kasih di room chat ya. Jadi untuk teman-teman yang mau e-book silakan ambil di room chat. Ini e-booknya. Sebentar. Yang mau tanya jawab boleh langsung tulis aja. Nanti saya baca. Ini saya cari e-booknya dulu. E-books, e-books. Sudah beberapa kali iklan produk di NAT dan travel haji umroh, tapi nggak ada yang closing. Berarti kontennya masih belum maksimal, Kak. Karena kalau untuk branding itu harus benar-benar nge-branding banget ya. Kita coba terus dari sisi manapun cara pembuatan kontennya. Misalkan dari tips kenapa sih orang-orang itu harus daftar travel lewat kakaknya gitu. Nah, itu bisa dibuatin konten. Terus apa sih istimewanya travelnya kakak dari travel-travel lain gitu. Nah, itu juga bisa dibikinin konten seperti itu ya. Karena kalau apa untuk closing yang ininya banyak apa yang harganya besar itu memang akan lebih sulit gitu ya. Tapi nanti kalau udah ke branding itu uang banget Kak. Sekarang kan lagi ramenya itu apa? Umroh umroh apa? Umroh backpacker itu loh Kak. Itu sering banget saya masuk di beranda saya tentang informasi travel-travel yang menyediakan umroh backpacker kayak gitu. Nah, itu kalau memang ada bisa diinformasikan. Terus bisa sepil-sepil di travelnya kakak itu kalau berangkat umroh seperti apa fasilitasnya mulai dari pemberangkatan, mulai dari hotel dan lain-lain itu bisa di-spill tipis-tipis karena biasanya kan untuk travel itu pasti ada dokumentasinya kan. Nah, dokumentasi tersebut bisa dibuat untuk konten isi konten. Sebenarnya satu konten itu diulang-ulang itu boleh asal kita bisa mengeditnya aja biar tidak terdeteksi konten duplikat kayak gitu ya. Untuk e-booknya ini ya teman-teman saya kasih di room chat. Tes 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 gak ada suaranya. Masa nggak ada suaranya? Ada. Saya next ya. Tapi kalau mau bisa dapat sampel gimana ya Mbak? Kalau mau bisa, maksudnya gimana ini? Kalau mau pengen dapat sampel gitu ya gimana? Saya spill sedikit ya untuk teman-teman yang mau mendapatkan sampel itu maksimalkan di konten. Kalau konten teman-teman banyak viewersnya, penjualannya juga banyak, itu mudah sekali untuk teman-teman mendapatkan ini ya, untuk mendapatkan sampel.
Saya udah ada akun perlu harus login ya. Nah, akunnya itu sehat atau enggak? Kalau misalkan sehat, gunakan login lagi ke akun tersebut. Tapi kalau akunnya sakit, bisa mengikuti langkah-langkah yang saya kasih tadi ya. Kalau mau tambah akun itu harus buat akun baru, iya. Kalau mau nambah akun berarti harus buat akun baru. Kalian mau tanya Jum hari ini ada rekamannya ya, bisa di-share. Insya Allah ada, tapi saya nggak janji ya. Kadang suka error, nggak apa, suka ke cancel gitu aja. Akun harus beda atau campur. Tadi sudah saya bahas tentang NIS ya. Kalau misalkan teman-teman pembelajarannya belum maksimal, silakan ikut materi premium aja ya. Satu akun TikTok seller betul satu KTP ya. Untuk Kak Mis nih yang mau ikut daftar kelas lanjutan, bisa langsung hubungi yang ngasih informasi Zoom pada malam hari ini ya. Cara dapat e-booknya sudah saya share tadi ya, saya share ulang. Saya share ulang. Nah ini e-booknya silakan ambil ya, di copy paste. E-booknya ini khusus teman-teman yang ikut Zoom aja. Pak, kalau di TikToknya biar ada showcase-nya gimana? Daftar TikTok affiliate-nya dari kreator ya. Untuk cara memasukkan rekening, nanti akan kita bahas di kelas berikutnya, Kak. Usahakan berarti harus memiliki beberapa akun ya. Jadi dari beberapa kategori itu teman-teman bisa membuat beberapa akun. Tapi untuk pemula, maksimalkan satu akun dulu. Bah, kalau misalnya akun yang saya pakai itu sudah bisa dapat sampel, apa sebaiknya tidak digunakan? Ya kalau akunnya sehat digunakan, Kak. Lanjutkan. Affiliate ini khusus jualan produk atau jasa. Kalau jasa nggak bisa dijual ya di marketplace. Satu akun, kenapa daftar TikTok seller nggak bisa? Katanya sudah batas akun. Satu KTP, satu akun, Kak. Gimana caranya biar dapat produk affiliate gratis? Ajukan sampel gratis. Saya dulu daftarkan banyak akun di TikTok, tapi sekarang akunnya cuma satu, yang lain hilang. Iya, akunnya bakalan hilang dinonaktifkan sama TikTok kalau nggak aktif membuat konten setiap hari. Makanya untuk pemula yang belum bisa konsisten membuat konten setiap hari, usahakan maksimalkan satu akun aja. Kecuali kalau setiap hari teman-teman minimal bisa upload konten satu aja dari setiap akun, itu nggak apa-apa. Itu akunnya nggak bakalan hilang. Saya punya berapa akun ya? Punya 10 akun kurang lebih. Setiap hari saya keliling upload konten ya. Kalian monetisasi itu untuk apa saja? Maaf tadi kurang jelas. Monetisasi itu kayak kita sebagai konten kreator, Kak, kurang lebih kayak YouTube gitu. Jadi YouTuber. Konten kita dibayar ya. Nih, e-booknya sudah ada. Mbak, kalau misalnya akunnya sehat, gak perlu tambah akun harus. Kalau sehat nggak perlu ya. Kalian misal di jasa biro umroh gitu, berarti niche-nya gimana ya? Niche-nya ya seputar oleh-oleh. Kalau misalkan nggak hanya mau membranding jasa umrohnya atau travelnya, sambil mau jualan, teman-teman bisa ikut jualan oleh-oleh umroh seperti itu, kayak tasbih, kayak celengan Ka'bah. Pokoknya seputar umroh ya.
atau jualan sejadah atau jualan peralatan yang sekiranya diperlukan untuk yang mau berangkat umroh gitu loh. Kalau mau menjual jasa travel sama mau jadi affiliate dalam satu akun. Akun kreator tapi showcase-nya nggak muncul. Selama akunnya ditautkan di akun resmi nggak bakalan muncul ya showcase-nya, tapi itu nggak jadi masalah, itu nggak jadi kendala, teman-teman tetap mendapatkan komisi. Kalau mau muncul showcase-nya, daftarkan TikTok kreatornya, TikTok affiliate-nya di TikTok kreator seperti tutorial tadi. Jualan dapat showcase gimana caranya loh? Tadi sudah, Mbak. Kan tadi sudah dikasih tutorialnya. Cara memunculkan keranjang, cara menambahkan produk. Tadi juga sudah saya jelaskan contoh akun sehat itu seperti apa, akun sakit itu seperti apa, akun kena sedogen itu seperti apa ya. Contoh ini jualan herbal, 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 maksudnya herbal ya. Contoh niche jualan herbal. Nah, ini kan sudah ada niche-nya, sudah ada topiknya yaitu herbal. Berarti niche-nya ya herbal. Contoh contoh apa maksudnya? Kontennya atau apa ya? Konten apa yang bisa menaikkan viewers? Semua konten bisa. Yang penting teman-teman mahir dalam pembuatan konten dan tahu solusi dari para orang-orang yang ini ya, yang misalkan ada kendala. Kendalanya apa? Kendalanya rambutnya rusak. Nah, teman-teman harus tahu kan apa yang harus teman-teman jual yaitu hair mask untuk rambut yang rusak. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman memberikan solusi untuk orang-orang yang punya punya apa? Punya kendala gitu loh. Punya kendala. Nah, kalau misalkan konten teman-teman sudah bisa seperti itu, nggak cuma asal konten. Membuat konten itu harus ada alurnya, harus ada ceritanya. Kayak konten unboxing aja kan nggak sekedar buka. Saya sering banget lihat konten unboxing, mereka sekedar buka aja, cara guntingnya juga nggak pas gitu ya, cara gunting asal gunting, tangannya yang ini malah nutupin nutupin kamera, jadi yang kelihatannya tangannya sama guntingnya bukan paketnya kayak gitu, terus bukanya juga semrawut. Nah, unboxing, konten unboxing aja itu harus ada ceritanya, misalkan nih unboxing aku habis beli ini nih. Nah, ini tuh produknya ini. Nah, dijelasin dulu. Ini tuh produknya ini, bahannya ini, belinya dengan harga segini, ini ada ininya, maksudnya fasilitasnya apa aja, dan lain-lain. Jadi, kita itu ketika membuat konten harus ada alurnya. Semua konten itu bisa menaikkan viewers ya. Kalau teman-teman bisa membuat membuat konten tersebut menjadi menarik. Bahkan ketika apa ketika Indomie aja ya, Indomie, kalau teman-teman bisa membuat kontennya ketika mau masak Indomie, makan Indomie, itu dikontenin, terus teman-teman eh, apa sih membungkus konten itu semenarik mungkin. Itu jualan Indomie, viewersnya bisa naik loh teman-teman. Di TikTok kan, di TikTok, di Shopee juga bisa tuh jualan Indomie, jualan minyak goreng dan lain-lain. Nah, semua konten itu bisa menaikkan viewers karena kenapa? Ada ada produk pasti ada pembeli. Kayak gitu ya. Gak mungkin orang ada jual produk ini kalau nggak ada pembelinya. Semua pasti ada pembelinya. Yang penting gimana caranya teman-teman membuat konten yang bagus. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi teman-teman. Akan saya tutup karena sudah jam 9 juga ya. Saya jelaskan kembali lagi.
Saya ingatkan untuk teman-teman yang ikut Zoom pada malam hari ini, yang mau ikut pembelajaran secara detail, bisa ikut kelas lanjutannya. Nah, di kelas lanjutan teman-teman bisa bebas bertanya ya. Nah, kalau misalkan eh, apa namanya, untuk kelas yang gratis ini batas tanya jawabnya hanya saat Zoom pada malam hari ini aja. Setelah itu saya tidak tidak open diskusi ya, teman-teman. Yang mau diskusi silakan ikut kelas lanjutannya dengan harga 99.000. Saya sepil untuk hasil peserta yang sudah pada berhasil ikut kelas saya di batch sebelumnya ya. Ini kita sudah buka kelas batch ke-15. Berarti sudah 14 batch kita jalan. Nah, ini ada Mas Adi ya. Baru upload satu video. Sutil Kemoceng Jemuran Menara Lipat sudah closing 5 ya, 5 closingan. Terus ini ada Mbak Irma sudah dapat komisi 145 ribuan. Terus ini ada Mas Adi, beliau membuat 2 akun. Satu akunnya itu sudah pada netes ya, sudah ada komisi 100 ribuan. Nah, ini kali alhamdulillah komisi untuk hari ini, 2 hari yang lalu juga ada komisi, tapi tiba-tiba jadi nol. Nah, ini sampai 65 produk ya yang ini. Terus yang terjual 5, 700 ribuan omsetnya. Dan Mbak Ani juga. Terus selain itu juga nggak cuma apa untuk affiliate ya, untuk seller juga masih ada beberapa yang sudah mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau untuk jajan udah lumayan ya teman-teman. Nah, ini untuk yang terbaru saya kasih lihat ke teman-teman. Oh, ini Shopee. Ini untuk peserta yang baru, ini seller ya, baru upload produk. Nanti juga teman-teman bisa trial error ya. Jadi ketika membuat akun baru, terus ternyata akunnya nggak berkembang, itu teman-teman juga bisa trial error. Kayak mbaknya yang ini, akun baru pertama ikut arahan membuat akun baru, ternyata nggak maksimal. Nanti akan ada bimbingannya lagi. Selama teman-teman itu tanya ya, aktif bertanya. Nah, ini seller ya. Ini seller udah bisa tembus omset seperti itu. Nah, ini untuk TikTok ya. Untuk TikTok. Nah, ini malah komisi hari ini masuk 500 ya untuk Mbak Oom. Ini niche-nya beliau mukena ya. Jadi fokus di mukena. Mukena ini paling rekomendasi ya untuk di apa mau ini Ramadan, karena biasanya orang-orang pasti beli mukena baru untuk terawih ya. Ada juga yang beliin orang tuanya, ada yang beliin saudara-saudaranya kayak gitu. Nah, ini Mbak 1 hari loh ini, komisi 1 hari. Komisi hari ini masuk 514 ribu ya, teman-teman. Kayak gitu. Jadi
Kalau ada yang tanya, Mbak itu beneran? Ya beneran. Yang penting teman-teman mau berusaha ya, karena semua itu harus tahu ilmunya dulu. Karena banyak sekali teman-teman yang saya temui ikut belajar, tapi nggak maksimal, ujung-ujungnya akunnya banyak pelanggaran dan lain-lain. Ya itu memang kalau belum tahu ilmunya, kita jadi salah alur, salah jalan. Fungsinya pemateri atau pembimbing itu agar kita tidak salah arah, agar kita tahu tujuannya seperti apa. Nah, ini ada Mbak Wong juga ya. Omsetnya sehari 1.900.000, barang yang terjual 14 ya. Nih, setiap harinya beliau seperti itu ya untuk komisinya. Kalau akunnya sudah terbaca algoritma, enak banget ya teman-teman. Untuk affiliate itu seperti saham ya untuk teman-teman, karena teman-teman tidur, kalau mereka lihat konten teman-teman, mereka bisa check out kapan aja tanpa perlu teman-teman balesin chat, apa menjelaskan dan lain-lain ya. Menjelaskannya hanya lewat konten aja. Nah, ini ada Mbak Eva. Mbak Eva ini satu hari barang terjualnya sampai 41 barang ya. Ini real peserta saya ya, teman-teman. Ini real. Saya bukan ambil dari orang lain ya. Ini peserta-peserta saya yang sudah menduplikasi semua materi. Nah, ini ada Mbak Um. Pokoknya Mbak Um ini setiap hari eh, omsetnya melejit ya, teman-teman. Nah, kalau ini akun saya satu hari bisa jual 6, bisa jual 5, terus 4 gitu ya. Kalau untuk teman-teman yang hanya rebahan di rumah, sukanya scroll-scroll TikTok, gak ada salahnya mencoba. Siapa tahu apa ada jalan di situ gitu ya, teman-teman. Daripada sekarang sama-sama ngabisin kuotanya, tapi nggak dibuat untuk menghasilkan, sayang ya. Nah, itu beberapa yang saya sepil hasil-hasil teman-teman yang sudah mengikuti kelas TikTok yang saya berikan ya. Untuk teman-teman yang mau ikut, bisa segera join atau daftar. Hubungi yang mengundang ya, teman-teman. Kalau sudah daftar, sistem belajarnya bagaimana? Sistem belajarnya selama 14 hari, materi berupa modul dan video tutorial yang akan saya share di grup Telegram. Untuk diskusi, itu saya sediakan di grup WhatsApp. Tapi kalau teman-teman misalkan di grup malu-malu untuk bertanya, ya kebanyakan seperti itu, silakan boleh japri kapan aja. Tapi untuk Japri itu mohon sabar ya, karena untuk Japri itu kan biasa tumpuk-tumpuk. Sedangkan satu hari orang Japri ke saya itu biasa banyak. Jadi mesti Japri itu ketumpuk-tumpuk. Sedangkan kalau grup itu selalu saya sematkan. Makanya saya selalu memprioritaskan grup dulu. Kalau kalau Japri kan nggak bisa ya disematkan, karena maksimal tiga menyematkan apa kontak. Jadi untuk grup itu selalu saya sematkan, makanya nggak jarang saya aktif banget di grup, tapi untuk yang Japri belum saya buka. Nah, karena untuk Japri itu saya harus baca dari yang paling bawah dulu, nggak ngacak kayak gitu, biar nggak ada yang kelewatan gitu. Tapi kalau mau pas respon, mending di grup, karena grup itu saya selalu sematkan grup paling atas terus. Kalau cuma konten bisa dapat cuan gimana caranya? Monetisasi ya. Dari monetisasi atau endorse ya. Jadi konten kreator kalau hanya mau buat konten aja. Tapi konten juga jangan asal-asalan ya. Ada beberapa syarat agar konten tersebut lolos untuk bisa dimonetisasi. Kalau konten yang lagi jalan-jalan di videoin, terus lagi ada kecelakaan di videoin, terus lagi apa quotes gitu, itu nggak masuk kriteria ya. Harus benar-benar yang mengedukasi, menginspirasi dan lain-lain ya kontennya.
Belajarnya insya Allah mulai tanggal 5 ya. Jadi sebelum Ramadan itu kita sudah belajar karena kita mengejar momen Ramadan. Jadi teman-teman belajar dulu, sebelum belajar langsung gas, langsung nanti saya usahakan teman-teman bisa panen cuan di bulan Ramadan ya. Jadi kita belajarnya mulai tanggal 5, tapi biasanya kalau slotnya sudah habis, eh, kita pendaftaran sudah ditutup gitu ya teman-teman. Untuk datanya silakan hubungi yang undang Zoom pada malam hari ini ya. Kalau iklan di TikTok minta berbayar apa harus bayar? Nggak perlu Kak, itu opsional ya. Boleh berbayar, boleh enggak. Tapi se pengalaman saya gitu ya, ada akun pribadi saya yang namanya Lia Hakim judulnya. Itu akun tersebut itu pernah saya buat untuk iklan berbayar. Jadi dia kayak kecanduan gitu. Kalau nggak berbayar, jadi apa ya, algoritmanya itu rusak gitu ya. Jadi mending yang original-original aja. Kak, kalau akun bisa diganti bisa Kak. Terima kasih ilmu dan ibunya sama-sama Kak. Sehat selalu, sukses selalu. Kalau showcase nggak ada di layar itu cara iklannya gimana? Kan tadi sudah saya ini Kak. Sebenarnya itu nggak masalah ya, karena cara iklannya itu kalau di TikTok itu cara iklannya bukan dari showcase ya. Ketika ada orang belanja dari showcase itu justru masuknya nggak dapat komisi kita, tapi masuknya langsung ke seller ya. Jadi cara iklannya tetap dari konten Kak. Showcase itu nggak mempengaruhi ke teman-teman. Selama keranjangnya udah muncul, tampilan keranjang udah muncul ya. Selama inilah ya, selama keranjangnya ini sudah muncul, nih, selama keranjang ini sudah muncul, teman-teman sudah bisa menautkan keranjang dalam konten. Showcase ini, tampilan showcase ini, produk yang ada di showcase ini ya, tampilan ini nggak ngaruh. Karena kalau orang atau affiliate, apa customer membeli produk dari showcase kita ini, affiliate nggak dapat komisi. Karena ini akan langsung masuk ke sellernya ya. Nah, showcase-nya affiliate yang akunnya ditautkan di akun resmi, tampilannya di mana nih? Di sini ya. Ini ada showcase Anda. Nah, tampilannya di sini. Tuh kalau misalkan teman-teman mau hapus produk dan lain-lain, tampilannya ada di situ ya. Jadi itu nggak ngaruh, kalaupun nggak produknya nggak nampil di sini ya. Akun yang tertaut di akun resmi memang produknya nggak nampil di sini. Ini nggak jadi masalah ya, karena kalau ada orang yang beli dari showcase teman-teman yang dari sini, bukan lewat konten, teman-teman nggak dapat komisi karena dia akan masuk langsung ke seller kayak gitu. Sudah ya, tidak ada lagi pertanyaan. Untuk teman-teman agar mendapatkan promosinya, infokan kepada yang ngundang Zoom, bilang ya, agar dapat harga 99.000, bilang mau ikut kelas premium. Ya, mau ikut kelas premium, tadi sudah ikut Zoom ya. Kayak gitu ya, teman-teman. Mau ikut kelas premium, eh, biar nanti teman-teman diarahkan untuk registrasi selanjutnya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa membuka satu jalan rezeki teman-teman ya. Nah, untuk yang merasa materinya saya sampaikan belum maksimal, teman-teman bisa ikut belajar di kelas premiumnya. Di sana lebih enak, gak kekejar-kejar waktu. Teman-teman juga bisa belajar lebih maksimal lagi. Silakan segera hubungi yang mengundang Zoom pada malam hari ini. Semoga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini selalu diberi kelancaran rezeki, selalu diberi kesehatan, selalu dilancarkan segala urusannya ya teman-teman. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada penjelasan-penjelasan yang kurang maksimal. Bila ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan untuk teman-teman semua,
Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum.